selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Isyivalana Fitri Yusufi, mahasiswa Prodi Tarjamah dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang menarik tentang pragmatik dan semantik, serta konsep-konsep yang penting seperti peranggapan, implikatur, dan entailment. Saya berharap dengan adanya video kali ini bisa memberikan manfaat yang baru untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pragmatik dalam bahasa Arab. Pertama-tama saya akan membahas tentang semantik dan pragmatik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna dan kalimat saja yang dituturkan oleh si penutur kepada si mitra tutur. Sedangkan kalau pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makna dipengaruhi oleh konteks, bagaimana seseorang menggunakan bahasa dalam situasi nyata, dan bagaimana konteks mempengaruhi suatu makna dalam suatu pesan. Jadi maksudnya adalah semantik hanya mempelajari makna atau kalimat saja yang dituturkan oleh si pembicara kepada si pendengar. Sedangkan kalau pragmatik itu mempelajari sebuah makna yang dipengaruhi oleh konteks. Nah, semantik dan pragmatik itu bisa secara tertulis ataupun secara lisan. Di sini ada perbedaan semantik dan pragmatik. Yang pertama, semantik hanya mempelajari makna dan kalimat saja, sedangkan kalau pragmatik itu menelaah sebuah maksud tuturan. Nah, yang kedua, semantik berusaha untuk menemukan jawaban atas suatu makna dari sebuah kata atau kalimat. Yang ketiga, semantik hanya memperhatikan sebuah makna tanpa mengacu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pragmatik. Sedangkan pragmatik memperhatikan makna berkaitan dengan siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan dalam situasi apa. Nah, di atas ada contoh semantik dan pragmatik. Innaka najahta fil imtihan. Secara semantik, tuturan tersebut bermakna kamu telah lulus ujian. Secara pragmatik, makna tersebut sesuai dengan konteksnya. Pertama, jika diucapkan dengan nada gembira, ini menyiratkan ucapan selamat seperti, wah, kamu selamat ya dalam ujian. Nah, yang kedua, jika diucapkan dengan nada datar atau skeptis, ini bisa menyiratkan bahwa pembicara tidak yakin atas keberhasilan secara murni. Contohnya, kamu berhasil dalam ujian. Dalam pragmatik mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, ada prinsip kerjasama. Yang kedua, ada prinsip kesopanan. Yang ketiga, ada prinsip relevansi. Yang keempat, ada prinsip konteks. Nah, di sini mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, ada prinsip kerjasama, menyatakan bahwa komunikasi antara penutur dan pendengar harus bekerja sama agar terciptanya percakapan secara lancar. Contohnya, kana syamsu satiotan otoksu dafian. Matahari bersinar terang dan cuacanya hangat. Nah, kalimat tersebut memenuhi maksim kualitas karena memberikan informasi secara benar sesuai dengan konteks. Yang kedua, ada prinsip kesopanan, menyatakan bahwa komunikasi harus menghindari konflik dan menjaga hubungan melalui kesopanan, seperti menghindari perintah langsung. Contohnya, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalimat ini menunjukkan prinsip kesopanan dalam pragmatik karena merupakan ucapan rasa terima kasih dengan doa, bukan hanya sekadar ucapan biasa. Ini menjaga hubungan sosial dengan cara yang sopan dan bermakna. Nah, yang ketiga ada prinsip relevansi, menekankan bahwa setiap ujaran harus relevan dengan konteks percakapan atau situasi tertentu. Contohnya, azharotil asjaru firrobi, pohon-pohon berbunga di musim semi. Maksim relevansi karena deskripsi cuaca disampaikan tanpa detail berlebihan. Kalimat ini relevan dengan konteks pembicaraan tentang musim atau perubahan alam. Jika kalimat ini digunakan di luar konteks tersebut, maka prinsip relevansi dilanggar. Yang keempat, ada prinsip konteks. Makna suatu ujaran bergantung pada konteks situasional, budaya, dan sosial. Contohnya, akramallahu Zaidan, Allah memuliakan Zaid. Makna konteks ini bergantung dengan budaya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pragmatik dan semantik bekerja sama untuk memberikan pemahaman. Kedua, semantik memberikan landasan untuk memahami makna dasar. Sedangkan pragmatik memungkinkan menganalisis mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Arab,
baik antara makna semantik dan pragmatik, seperti penggunaan doa, salam, dan ungkapan hormat yang kaya dalam interaksi sosial. Baik, di sini saya akan lanjut ke pembahasan tentang peranggapan, implikatur, dan entel. Yang pertama kita akan membahas peranggapan. Peranggapan adalah asumsi atau anggapan yang diambil oleh si penutur sebagai sesuatu yang sudah diketahui atau diterima oleh si pendengar sebelum suatu ujaran disampaikan. Maksudnya adalah asumsi yang pertama yang muncul ada di benak seseorang ketika menyampaikan suatu kalimat kepada si pendengar. Sini ada contoh, lam ya'ud Ahmadu yadrosa fil madrasati. Artinya, Ahmad tidak lagi belajar di sekolah. Kalimat ini mengandung peranggapan bahwa Ahmad sebelumnya pernah belajar di sekolah. Kedua, ada implikator. Implikator adalah pesan atau makna tersirat dalam sebuah ujaran yang tidak secara langsung dinyatakan atau disampaikan oleh si penutur atau si pembicara, tetapi si pendengar dapat memahami pesan tersebut melalui konteksnya. Meskipun di dalam kalimat tersebut secara literal mengandung atau menyatakan sebuah pengamatan, tetapi kalau secara literal atau tersirat mengandung sebuah teguran atau meminta seseorang agar berbicara lebih sedikit. Di sini terdapat contoh, ya bedu annaka tatahaddatsu katsiran. Artinya, sepertinya kamu berbicara terlalu banyak. Di pembahasan terakhir ada entailment. Entailment adalah hubungan logis antara dua pernyataan di mana keberadaan pernyataan satu menjamin keberadaan pernyataan lainnya. Entailment bersifat mutlak. Pernyataan A ada contoh katabat thalibu risalata, mahasiswa menulis surat. Pernyataan B ada contoh istamala thalibu qalaman, mahasiswa menggunakan pena. Jika kalimat A benar, mahasiswa menulis sebuah surat, maka secara logis kalimat B, mahasiswa menggunakan pena, itu juga benar. Karena sesungguhnya menulis surat biasanya memerlukan alat tulis sebuah pena. Pembahasan tentang peranggapan, implikatur, dan entailment bersumber dari buku bahasa antara kaidah dan tes karangan Tamam Hasan, Kairo 2003, Alam Al-Kutub. Jadi kesimpulannya, peranggapan, implikatur, entailment adalah tiga konsep pragmatik yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar tentang cara kerja dan penerapannya. Peranggapan adalah asumsi atau informasi yang dianggap sudah diketahui atau diterima secara benar oleh pembicara dan pendengar sebelum sebuah ujaran diungkapkan. Misalnya dalam kalimat, kakakmu sudah kembali dari luar negeri, ada peranggapan bahwa kakakmu sebelumnya berada di luar negeri. Peranggapan bersifat tetap, bahkan ketika kalimatnya diposisikan dalam bentuk negatif, seperti kakakmu belum kembali dari luar negeri. Implikator di sisi lain adalah makna tambahan yang tidak diungkapkan secara eksplisit, tapi dapat disimpulkan dari konteks atau prinsip percakapan, seperti prinsip kerjasama. Contohnya dalam percakapan, apakah kamu sudah makan siang? Dan jawabannya adalah, saya baru saja keluar dari dapur. Maka implikator dari jawaban tersebut adalah bahwa ia mungkin sudah makan, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Sementara entailment adalah hubungan logis antara dua preposisi di mana keberadaan satu preposisi otomatis memastikan keberadaan preposisi lainnya. Contohnya dari kalimat, semua burung bisa terbang, secara logis dapat dientel bahwa seekor merpati bisa terbang, tidak seperti implikator. Entailment bersifat logis dan tidak tergantung pada konteks, serta tidak bisa dibatalkan tanpa merusak makna dasar. Ketiga konsep ini menunjukkan bahwa komunikasi